Sudah berjalan 8 episode, kami tim Inside Story secara konsisten mengawal dan menayangkan perjalanan sidang Ferdy Sambo CS atas kasus pembunuhan sang ajudan jenderal Nofriansyah Yosua Huta Barat. Memang agak menyurut emosi kalau kita mengikuti keseluruhan cerita. Kubu sana bicara begini, kubu situ bicara begitu. Semuanya punya pembelaan di persidangan dan akhirnya saling serang untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ini giliran kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi yang angkat suara di Inside Story with Anggi. Kedekatan antara keduanya ini mengundang atensi publik, khususnya pada saat Roni berkunjung ke tahanan Richard saat momen Natal dan ini viral di media sosial. Akhirnya setelah sekian lama ya, kalau nggak salah kan kemarin tuh sempat ngelihat Natal dan Tahun Baru kunjungi Richard ya. Iya. Richard gimana Bang? Mentally gitu aman Richard? Atau emang sempat ada keluhan capek nih selama ditahan sekarang ini, pernah nggak sih Richard tuh bilang, Bang bawain makanan ini dong gitu kalau kesini, ya. Kangen gitu kalau lihat-lihat di sosmed kan. Itu kesukaannya Richard. Tapi pernah nggak ada fans-fansnya gitu yang Bang nitip dong, itu sebenarnya sosoknya gimana sih Bang? Neko-neko ya? Nggak salah kan dia nih udah 2 kali ganti pengacara. Iya. Roni masuk, apa yang seorang Roni Talapesi lakukan supaya mendapatkan trustnya Richard untuk akhirnya bisa dapetin kepercayaannya Richard ngotot gitu misalnya, nggak mau ngasih kesaksian ini Bang gitu. Ntar kamu nggak bisa Chat, ini kalau Bang Roni ngelihatnya Richard ini sadar nggak sih dengan tekanan khususnya dari masyarakat kan berharap banyak ya supaya ini tuh kasus dibuka terang benderang dan cukup berharap banyak sama curhat lah gitu katakan ke Bang Roni, mungkin hampir nyerah misalnya atau enggak karena ini kok kayaknya gue dipojokin Richard ditahan, ada perlakuan khusus nggak sih mengingat dia saat ini kan masih disematkan status justice collaborator. Natal ada tuker kado lah atau misalnya ada apa gitu yang menarik selama dia ditahan. Ya. Udah punya sahabat gitu misalnya di sana atau teman dekat aja hanya Roni Talapesi aja deh. Enggak, ada LPSK kan yang selalu dampingin kan. Oh, selalu 24 jam kan LPSK dampingin. Kenapa harus ditembak berkali-kali Hal yang wajar. Demikian juga yang dialami oleh Richard Eliezer. Beberapa waktu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kita sama-sama lihat. Sama ini Richard sendiri ada komunikasi nggak dengan keluarganya Yosua, dengan keluarganya sendiri? Sebenarnya sah saja kalau masing-masing penasihat hukum punya berbagai argumentasi untuk membela kliennya di hadapan majelis hakim di ruang sidang. Tapi sekarang jadi pertanyaannya yang benar nih siapa? Karena masing-masing punya kesaksiannya dan bahkan saling serang. Kalau so far ya, gimana Richard berusaha menunjukkan dan meyakinkan bahwa keterangan dia ini memang benar ke keluarganya Yosua. Karena kan sekarang simpang siur ya, ada yang pada saat di persidangan, ini keterangannya nggak benar gitu kan. Yang ini gitu loh Bang. Jadi kan publik sendiri juga melihat ini sebenarnya yang benar kayak gimana sih. Kita bilang bahwa Richard Eliezer ini mengubah BAP-nya di tanggal 5, bisa dibilang itu nggak sah. Di kubu Ferdy Sambo gitu Bang Roni, bahwa sebenarnya Richard Eliezer ini kan dianggap sudah matang, sudah cakep begitu. Kenapa nggak lari di jeda waktu 1 jam gitu kan? Kalau memang dia merapin, kalau misalnya dilihat dari kata hajar dan tembak ya Bang Roni gitu. Kan dari awal Pak FS kalau dia melawan kamu tembak gitu kan. Yang pada saat dipanggil di ruangan gitu. Tapi kan nggak ada perintah tembak sampai mati. Bang Roni gimana bisa menjelaskan? Katakanlah memang ada pernyataan tembak dari Ferdy Sambo gitu Bang Roni. Kenapa nggak tembak kaki atau tembak tangan? Kenapa harus ditembak berkali-kali sampai? kalau dia keluarkan 5, kenapa ada 8 selongsong milik Richard Eliezer? Nah ini yang kami keberatan di persidangan, tetapi ya semuanya kan nanti fakta persidangan Mbak Anggi. Intinya gitu. Kalau sejauh ini ada nggak kesaksian yang belum disampaikan oleh Richard dan masih jadi pembahasan nih sama Bang Roni? Ini perlu disampaikan nggak ya Bang? Ini perlu nggak ya? Atau ini secara lebih lanjut nggak Bang ke LPSK terkait status justice collaborator? Karena ini kan sekarang ini lagi panas nih soal status JC-nya. Ya kalau terancam jiwa dari si pelapor itu dia diberikan perlindungan. Itu sebenarnya sudah jelas kok. Sudah ada di undang-undang. Menuju putusan akhir, tak lama menjelang takdir baru akan datang, Eliezer akan bersiap di ruang sidang. Karena tuntutan jaksa akan segera dilayangkan. Strategi kuasa hukum mendatangkan Romo Magnus ya saat menghadirkan Romo Magnus Terus jadi modal. Semoga keputusan yang terbaik yang didapat dan keadilan diterima oleh semua pihak. Bang Roni, keadilan apa yang diharapkan oleh Richard yang pernah disampaikan nih gitu, dihukum atau bebas bersyarat gitu. Nah ini kalau dari kuasa hukum ngelihatnya Kita lihat nanti ya. Tentunya kan kita punya strategi
Kita sampaikan kepada Richard, berdoa, dan kita serahkanlah pada majelis hakim. Memang benar apa yang orang bilang, bahwa penyesalan selalu datang belakangan. Dari eksekutor jadi justice kolaborator. Dan apakah hakim akan memberikan kesempatan kedua bagi Eliezer memperbaiki kesalahannya dengan perenungan yang panjang? Kita tunggu apa yang jadi keputusan dari majelis hakim. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di episode Inside Story.